warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Aini dari Universitas Nurjadid Fakultas Teknik Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bilangan dan relasi. Pokok-pokok yang akan dibahas dalam presentasi ini yang pertama bilangan. Ada pengertian bilangan dan macam-macam bilangan. Yang kedua relasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian relasi dan cara menyatakan relasi. Yang pertama, bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilangan adalah satuan dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah, dan dikalikan. Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Bilangan dibagi menjadi 10, yaitu bilangan asli, bilangan nol, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, bilangan imajiner, dan bilangan kompleks. Dan yang pertama yang kita akan bahas sekarang adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang mencakup semua bilangan bulat positif dari 1 hingga tak terhingga. Bilangan ini digunakan untuk tujuan perhitungan. Contoh himpunan dengan bilangan asli seperti berikut. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu bilangan dari angka 1 sampai seterusnya. Bilangan asli dibagi menjadi 4. Yang pertama, bilangan genap. Bilangan genap yaitu bilangan asli yang dimulai dari kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Angka 2 bisa dibagi 2, hasilnya itu 1. Dan 4 dibagi 2 itu bisa. Jadi bilangan genap itu kelipatan 2 atau yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil bilangan asli yang bukan kelipatan 2 atau tidak bisa dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi itu termasuk bilangan ganjil. Dan 3 dibagi 2 itu gak bisa, jadi itu termasuk bilangan ganjil. Yang ketiga, bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan asli yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Nah, angka-angka ini bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya angka 2. Angka 2 ini bisa dibagi dengan 1 dan dibagi dengan 2. Angka 3 juga seperti itu, cuma bisa dibagi dengan 1 dan 3. Terus bilangan komposit. Contohnya bilangan komposit. Bilangan komposit yaitu bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Contohnya angka 4. Angka 4 ini termasuk bilangan komposit karena bilangan 4 ini habis dibagi 1, 2, dan 4. Jadi bilangan 4 ini bisa dibagi oleh beberapa faktor gitu. Dan selanjutnya bilangan 0. Bilangan 0 atau zero numeral adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan suatu yang tidak berisi alias kosong. Lambang dari bilangan 0 ini ada 0. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 sampai tak terhingga. Himpunan bilangan cacah akan menjadi himpunan C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi, bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan seterusnya. Terus yang keempat adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Misalnya, bilangan bulat adalah himpunan B sama dengan min 3,
min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari seluruh yang dilambangkan dengan AB. A disebut bilangan pembilang atau bilangan yang dibagi, sedangkan B disebut bilangan penyebut atau bilangan pembagi. Yang keenam, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah perluasan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan rasional juga bisa diartikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AB, di mana A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional dapat dikenali dengan ciri-ciri. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam pecahan biasa seperti 14, 23, 35. Yang kedua, dapat dinyatakan dalam pecahan desimal terbatas seperti 0,5, 0,6, 0,875, dan seterusnya. Terus yang ketiga, dapat dinyatakan dalam pecahan desimal tak terbatas berulang seperti 0,33, 0,1425, dan seterusnya. Yang ketujuh, bilangan irasional. Bilangan irasional yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk AB, dengan A dan B termasuk bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ciri-ciri bilangan irasional adalah yang pertama, tidak dapat dinyatakan dalam pecahan biasa. Yang kedua, tidak dinyatakan dalam pecahan desimal, merupakan pecahan desimal tak terbatas dan tak berulang, seperti 2 sama dengan 1,4142. Yang ketiga, dapat dinyatakan dalam bentuk akar seperti 3, 5, dan seterusnya. Yang kedelapan, bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya, min 835, 27, 0, 333, 3, dan seterusnya. Yang kesembilan, bilangan imajiner. Bilangan imajiner atau bilangan khayalan adalah anggota bilangan reals yang dikalikan dengan I. I ini adalah unsur imajiner dan juga bagian dari bilangan kompleks. Nilai I adalah akar min 1. Bilangan imajiner disimbolkan BI dengan R adalah bilangan real dan I adalah unsur imajiner. Contohnya, 7 ditambah 2I ditambah 8 ditambah 3I. Maka penyelesaiannya itu 7 dan 8 ini bilangan reals, jadi dikelompokkan terlebih dahulu. Dan 2I dan 3I ini termasuk bilangan imajiner. Nah, jadi 7 ditambah 8 adalah 15 dan 2I ditambah 3I sama dengan 5I. Jadi hasil dari 7 ditambah 2I ditambah 8 ditambah 3I adalah 15 ditambah 5I. Yang terakhir, bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah gabungan antara bilangan reals dan bilangan imajiner, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan reals dan I adalah bilangan imajiner. Contoh bilangan kompleks seperti Z sama dengan 4 ditambah 3I. Contoh penjumlahannya 3 ditambah 4I dan 2 dikurangi 8I. Jawab. 3 ditambah 4I ditambah 2 min 8I. Jadi kita kelompokkan dulu bilangan realnya, yaitu 3 dan 2. Dikelompokkan jadi 3 ditambah 2 ditambah bilangan khayalnya 4I dikurangi 8I, yaitu 5 ditambah min 4I sama dengan 5 min 4I. Oke, itu adalah penjelasan tentang bilangan dan macam-macam bilangan. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang relasi. Relasi
adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Terus cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga dengan diagram Kartesius. Yang pertama, diagram panah. Cara menyatakan himpunan dengan diagram panah, yaitu cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi diagram panah ini diagram panah ini paling mudah digunakan dan paling banyak digunakan dalam suatu relasi. Nah, contohnya tuh seperti ini. Nah, himpunan A itu ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan himpunan B itu ada merah, ungu, dan hitam. Jika direlasikan, yaitu menjadi Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, sekarang diagram suatu relasi juga dapat dinyatakan sekarang, yaitu himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita ambil contoh dari diagram panah sebelumnya. Dari diagram panah tersebut, kita bisa menyatakan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi seperti ini, Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, dan Rizky merah. Dan selanjutnya diagram Kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Jadi diagram Kartesius itu adalah suatu diagram yang nanti relasinya itu cara menyatakan relasinya itu menggunakan titik-titik seperti ini, titik-titik. Nah, contohnya itu kita ambil dari diagram panah sebelumnya. Jadi himpunan A itu ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan himpunan B itu ada merah, ungu, dan hitam. Nah, jika digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius itu seperti ini. Ali menyukai merah. Jadi titiknya itu ada di tengah-tengah sini. Siti menyukai warna ungu. Jadi di sini. Dan Amir menyukai warna hitam. Itu titiknya di sini. Dan Rizky. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di presentasi kali ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.